Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Beyond Classroom Podcast pertama kita yang akan membahas berbagai isu menarik, yaitu tentang pendidikan dan mahasiswa. Perkenalkan, saya Anis Sumiarni. Pada episode ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup dalam dan sekaligus dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apakah dunia pendidikan masih membebaskan? Nah, bisa kita lihat sekarang mungkin pendidikan itu sudah berkembang sangat cepat dan bahkan teknologi juga semakin maju, akses informasi juga sangatlah mudah didapat dan kesempatan belajar juga sangat terbuka luas gitu. Tapi di sisi lain muncullah banyak pertanyaan. Apakah mahasiswa saat ini lebih mengejar ilmu atau justru fokus di nilai dan IPK saja? Dan apakah dunia pendidikan saat ini masih membentuk manusia yang utuh atau hanya menyiapkan tenaga kerja untuk kebutuhan industri? Dan yang tak kalah penting, apakah kampus saat ini masih menjadi ruang untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat? Nah, baik untuk membahas itu semua sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Rijal Saifullah Hermawan MPD yang merupakan salah satu tenaga pendidik yang tentunya memiliki banyak pengalaman panjang ya Pak dalam dunia pendidikan. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana sebaiknya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Mungkin kami juga sangat senang sekali ya Pak. Semoga dalam obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman kita yang mendengarkan. Betul. Amin. Oke, langsung aja ya Pak ke pembahasan pertama nih Pak ya. Baik. Kalau melihat kondisi saat ini ya Pak, menurut Bapak, apakah mahasiswa sekarang itu lebih fokus mengejar ilmu atau justru mengejar nilai? Baik. Sebelumnya mungkin saya tertarik untuk menanggapi tema kita hari ini ya, Dan ya. Tadi Teteh menyampaikan bahwa tema kita kali ini apakah pendidikan masih membebaskan gitu ya. Betul. Cuman sepertinya saat ini ada pertanyaan tambahan gitu, membebaskan dalam hal apa gitu kalau menurut saya. Karena saya tentunya tetap ya berpegang teguh bahwa pendidikan itu membebaskan, bahwa sejak dulu pendidikan itu membebaskan kita gitu ya dari yang namanya buta huruf, calistung, kemudian juga dari kebodohan dan keterbelakangan dan sebagainya gitu ya. Cuman saat ini kita masalahnya lebih kompleks gitu kan. Iya, betul. Kita membebaskan dari hal berita hoax gitu ya, manipulasi informasi, kemudian juga dari fanatisme yang sempit gitu ya, kemudian juga terkait dengan FOMO yang sekarang sedang viral-viral gitu ya, ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya apa gitu ya. Nah, apakah pendidikan kita itu membebaskan kita dari hal-hal tersebut? Nah, itu kalau menurut saya lebih kepada arah itu gitu. Karena sekarang eranya digital. Informasi itu bukan dicari, gitu, tapi justru informasi yang menghampiri. Jadi bukan mencari informasi tapi memilah informasi gitu ya. Kalau dulu kita kekurangan informasi, sekarang kebanjiran informasi. Saking banyaknya, jadi kita harus lebih memilih ya Saking Pak. banyaknya informasi yang datang gitu ya. Karena tadi bukan kekurangan tapi kebanjiran informasi sehingga kita harus bisa memilah informasi mana yang benar begitu. Nah, itu makanya tantangannya di situ kan. Betul. Seperti itu gitu kan. Sehingga ya itu tadi pertanyaannya. Nah, kemudian sekarang masuk kepada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Teh Ani gitu ya, terkait dengan apakah mahasiswa sekarang itu lebih mengejar nilai atau ilmu gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut saya saat ini ada sebagai patokan gitu. Saya melihat beberapa mahasiswa ada yang memang salah orientasi gitu ya. Dalam artian mereka orientasinya kepada nilai, bukan ilmu gitu. Karena mungkin satu mereka memiliki keinginan untuk memiliki nilai yang besar, IPK yang tinggi, kemudian juga ingin membanggakan orang tua dengan nilai tersebut. Tetapi itu bukan menjadi satu-satunya hal yang harus kita peroleh. Mungkin itu salah satu, tapi bukan satu-satunya. Betul. Itu penting, nilai itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu ilmu tadi gitu. Pemahaman ilmu ya Pak. Justru lebih penting ilmu gitu dibanding nilai. Karena nilai itu belum tentu bisa menjamin dia berilmu, tapi jika dia berilmu insya Allah dia pasti memiliki nilai gitu. Dia bernilai begitu sih kalau menurut saya ya. Begitu. Nah, kemudian
dari situ saya menekankan gitu ya kepada semua mahasiswa mau dimanapun itu ya, khususnya di kampus kita ya, kampus STIT Bandung dan STIT Muhammad Madiana tercinta gitu ya. Untuk selalu menekankan bahwa orientasi yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah ilmu, bukan nilai gitu ya. Karena sejatinya seseorang yang berilmu maka akan tentu bernilai, akan mengikuti lah seperti itu. Berarti ilmu itu, maksudnya ilmu yang benar-benar dipahami itu jauh lebih bertahan lama ya Pak, Iya. daripada ilmu yang hanya sekedar dihafal aja gitu. Betul. Ya? Nah itu dia Teh Ani. Jadi ilmu itu bukan dihafal sifatnya, tapi harus dipahami. Dipahami, betul. Dan difahami itu ada di level yang lebih tinggi daripada Iya. hafalan begitu. Betul. Kalau dalam tahap berpikir gitu ada di tingkatan yang lebih tinggi gitu pemahaman itu dibanding dengan hafalan begitu. Karena kalau kita tidak mampu memahami sebuah informasi, maka kita akan lebih mudah menyerap mentah-mentah informasi tersebut tanpa kita bisa menganalisis terlebih dahulu. Karena beda tahu dengan paham gitu ya. Kalau paham kita bisa menganalisis dulu ini informasi benar atau salah ya, bertanya-tanya kritis gitu ya terhadap suatu informasi yang kita peroleh. Tidak saklek terima saja atau tidak mudah terprovokasi. Simpelnya seperti itu. Oke, baik Pak, saya jadi teringat ya, banyak teman-teman saya yang mereka itu aktif dalam organisasi, nilai IPK-nya biasa, tapi kemampuan dalam memimpin dan komunikasinya itu sangat luar biasa gitu Pak. Ya betul, saya juga sering melihat hal tersebut gitu ya. Ada yang memang kemampuan akademiknya bagus, organisasinya kurang. Ada yang kemampuan akademiknya kurang bagus tapi organisasinya bagus, atau bahkan ada yang dua-duanya, akademiknya bagus, organisasinya bagus juga gitu. Nah itu keren, luar biasa gitu. Seimbang gitu ya, bisa menyeimbangkan, luar biasa itu. Nah memang hal tersebut sering kita lihat gitu. Pada intinya memang manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Multiple intelligence gitu ya, kemampuan yang beragam, berbeda-beda tergantung dari kemampuannya apa, kelebihannya apa, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi begitu. Nah itu tidak bisa jadi apa ya namanya patokan lah, dalam artian mau akademiknya kurang organisasinya bagus ya oke gitu ya, kemudian atau sebaliknya atau dua-duanya bagus lebih oke lagi gitu. Namun menurut saya itu tidak jadi sebuah permasalahan, karena pada intinya adalah akademik harus tetap bagus, usahakan ya. Tadi yang kata saya manajemen waktu, jadi usahakan tadi manusia yang ketiga yaitu manusia paripurna, kedua-duanya bisa dilaksanakan dengan beriringan gitu. Jadi manusia yang bisa menjalankan akademiknya dengan baik, kemudian juga bisa menjalankan organisasinya secara beriringan, sehingga yang harus memiliki kemampuan yang baik juga, manajemen waktu, manajerial, segala sesuatunya juga harus baik gitu, sehingga ya itu harus dilakukan. Iya betul. Baik Pak, mungkin ini masih berkaitan dengan nilai ya Pak. Banyak sekarang mahasiswa itu, ya mungkin saat ini gitu ya, mahasiswa itu lebih mungkin fokus untuk nilai IPK tinggi, banyak pengalaman dalam organisasi dan banyak juga harus mempunyai banyak sertifikat gitu. Nah fenomena seperti itu menurut Bapak bagaimana gitu? Ya kalau menurut saya melihat fenomena tersebut tidak ada salahnya juga ya seorang mahasiswa mengejar nilai, mengejar ijazah yang baik nantinya cum laude misalkan, kemudian sertifikat, tidak ada salahnya juga. Tetapi harus diimbangi, menurut saya harus diimbangi dengan keorganisasiannya juga gitu. Karena ruang belajar itu bukan hanya dalam kelas tapi di luar kelas juga. Betul. Harus diseimbangkan kalau menurut saya. Bahkan banyak ilmu yang bisa kita peroleh di luar kelas gitu ya. Jadi pada intinya ya kita seimbangkan. Seperti halnya yang ingin saya sampaikan bahwa guru itu harus memiliki 4 kompetensi ya minimal yang harus kita miliki sebagai calon guru ataupun yang sudah jadi guru ya. Karena kita kampus pendidikan juga ya, banyak program studi pendidikannya. Nah yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi. Nah, kita harus memiliki ilmu mengajar anak dengan baik. Bagaimana memperlakukannya, memahami psikologinya, mendeliver informasi atau materi kepada anak dengan sebaik-baiknya, itu ada di kemampuan pedagogiknya. Itu kan kita pelajari dalam mata kuliahnya di ruang kelas. Kemudian yang kedua kompetensi profesional. Ya tentu ya sebagai guru kita harus profesional gitu ya. Harus bekerja dengan profesional nanti sebagai gurunya dan dipersiapkan memang untuk menjadi guru yang profesional. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kadang kepribadian ini itu kadang luput gitu ya dari perhatian di dalam kelas, hanya fokus kepada orientasi
kognitifnya saja. Padahal di situ ada nilai-nilai yang karakter yang harus kita siapkan juga sebagai bekal kita sebagai guru. Nah itu ada banyak di keorganisasian bisa kita peroleh gitu. Seperti kerjasama, etos kerja ya yang harus kita lakukan. Kemudian juga komunikasi yang baik, bagaimana memperlakukan bersikap dengan orang yang berbeda-beda gitu ya. Nah di situ. Dan yang kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Nah di sini juga sama. Kita di organisasi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, seperti contohnya pengabdian kepada masyarakat ya, meskipun di kampus ada KKN ya, jadi kita seimbang. Jadi semua kompetensi, 4 kompetensi tersebut bisa kita siapkan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas melalui organisasi. Begitu. Baik. Jadi mungkin sebelum jadi guru juga kita harus mempunyai 4 kompetensi tersebut ya Pak. Iya. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, Iya. yang kedua Kompetensi profesional, profesional, Iya. yang ketiga kepribadian, ya mungkin Kepribadian. yang keempat sosial ya. sosial, betul. Oke, baik. Jadi mungkin menikmati prosesnya juga sangat penting ya Pak. Sangat penting sekali itu. Enjoy aja, dinikmati gitu ya. Jangan dibawa stres. Oke, langsung aja kita masuk ke topik yang kedua ya Pak. Ya, oke. Menurut Bapak nih, pendidikan saat ini apakah banyak membentuk manusia atau pekerja gitu Pak? Ya. Kalau saya lihat sekarang memang tuntutan zaman ya. Kita itu dibentuk untuk siap kerja, Ya. tapi bukan berarti kita itu seperti manusia yang tidak memiliki nilai. Gitu. Kita boleh jadi kampus yang menyiapkan mahasiswanya untuk siap kerja, tapi harus tetap bernilai. Gitu. Nilai di sini adalah nilai karakter. Karakter, ya. Begitu. Jadi di samping mereka memiliki kemampuan akademiknya yang baik, keterampilannya juga yang baik, tapi juga memiliki sikap yang tentunya mampu menopang kedua-duanya itu yang sebelumnya tadi gitu, sehingga terciptalah lulusan-lulusan yang unggul gitu dari kampus kita ini. Begitu. Karena apalagi di zaman sekarang di abad 21 ini yang ditanya itu bukan IPK kamu berapa gitu ya, ijazah kamu kuat atau tidak gitu ya, tetapi kamu bisa apa yang bisa kamu lakukan, masalah apa yang bisa kamu selesaikan gitu ya, solusi apa yang bisa kamu berikan, kemudian nilai apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini atau untuk organisasi ini dan sebagainya gitu ya. Nah jadi bekal dari saya ya terkait dengan membentuk manusia atau hanya bekerja, tentunya tetap membentuk manusia seutuhnya yang tadi ya, memiliki kemampuan akademiknya yang baik, kemudian skillnya ya, keterampilan yang baik gitu ya, dan juga perilakunya. Jadi harus balance ketiga-tiganya. Nah, tetapi tetap tidak ada salahnya juga kampus menyiapkan untuk siap kerja, karena memang sejatinya sekarang pada abad 21 ini beberapa kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa setidaknya ada 6 yang harus kita miliki untuk bekal kita sebagai lulusan dari STIT kita ini agar nanti siap bekerja. 1. Critical thinking. C yang kedua adalah communication. C yang ketiga adalah collaboration. C yang keempat adalah creativity. C yang kelima adalah karakter. Dan C yang keenam adalah citizenship. Pada akhirnya ya itu kita akan mampu membentuk akan membentuk warga negara yang baik, itu baik dalam skala lokal maupun global. Begitu. Baik, jadi pendidikan itu harus memperhatikan juga dalam pembentukan karakter ya Pak? Iya, saya sangat suka menekankan pada hal tersebut gitu ya, karena kalau ilmu gitu ya bisa digali, bisa dilatih dalam 1 bulan, 2 bulan gitu. Tapi karakter butuh waktu yang panjang gitu. Baik, kita bicara soal pendidikan nih Pak ya. Oke. Seringkali mungkin dilihat dari saat ini ya Pak, terkadang sukses itu diukur dari pekerjaan atau gaji gitu Pak. Nah, Ya. menurut Bapak bagaimana kalau seperti itu? Apakah memang hanya diukur dari itu aja atau gimana gitu Pak? Oke. Diukur dari gaji ya. Saya insecure nih. Nggak bercanda ya. Jadi kalau memang pandangan itu tergantung sudut pandang kalau saya. Kadang orang yang melihat dari sudut gaji berarti tidak ada salahnya juga, karena memang dalam hidup ini UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu. Memang Betul, tidak ada betul. salahnya ya, tetapi ada yang lebih penting gitu dari hal sekedar gaji nominal itu gitu ya. Itu hanya bonus dalam artian ketika kita orientasinya kepada
totalitas dalam bekerja, kemudian juga memberikan kemampuan kita yang terbaik dan tidak berada di zona nyaman dalam artian terus mengembangkan kompetensi, keterampilan, kemampuan dan sebagainya, sehingga gaji itu akan mengikuti gitu, akan mengikuti sesuai dengan kemampuan kita. Karena percaya ya, kadang rezeki itu akan Allah takar sesuai dengan apa yang kita usahakan gitu. Kalau kita usahanya masih di situ, jangan berharap memiliki rezeki yang berbeda gitu. Jadi usahanya sama, jangan harap memiliki hasil yang berbeda. Jadi kalau ingin hasil yang berbeda, usahanya pun harus berbeda. Gitu. Kalau menurut saya. Jadi ada istilah kalau misalkan gini ya Pak, apa sih? Kalau lagi ya jadi yang Allah takar itu tidak akan mungkin tertukar gitu ya Pak. Oh betul sekali. Rezeki itu tidak akan tertukar, sudah tertakar. Tuh, setuju. Jadi berarti pendidikan yang baik juga harus membantu seseorang itu menemukan makna hidupnya ya Pak. Wah, tentu betul sekali itu, harus menemukan makna hidupnya. Karena hidup ini kalau berorientasi pada materi terus gitu ya, pada uang, nominal dan sebagainya, tidak akan ada ujungnya. Karena manusia tidak memiliki kepuasan gitu ya. Tidak ada ujungnya. Sehingga ya lebih baik kita mengukur diri saja dan bersyukur gitu atas apa yang kita miliki. Iya betul, Masya Allah Pak. Betul banget Pak. Baik, sekarang kita ke pembahasan terakhir nih Pak ya. Menurut Bapak, apakah kampus saat ini masih menjadi ruang atau tempat untuk berpikir kritis? Wah, pertanyaan yang menarik ini. Ini apakah pertanyaan untuk saya atau kampusnya? Kalau saya lihat kampus kita itu sangat terbuka, sangat menerima masukan, saran, kritik dan lain sebagainya. Selama atau selagi kritikan saran itu yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan, begitu. Dan juga disampaikan dengan cara yang baik, begitu. Dan kampus kita akan menerima dengan baik pula, begitu. Jadi alhamdulillah kampus kita masih menerima, masih menjadi ruang kritis baik dalam proses pembelajaran pun gitu ya. STIT Bandung dan STIT Muhammad Madiyah ini memiliki dosen-dosen yang berkapasitas yang baik, yang unggul, ya, memiliki kapasitas yang luar biasa pokoknya dalam hal mengajar. Saya yakin mahasiswa di sini sangat merasakan kebebasan berpendapat kan, dipersilahkan untuk menjawab, bertanya, memberikan masukan dan sebagainya kan, tanpa adanya batasan. Begitupun dari pimpinan sebenarnya sama seperti itu, karena dosen adalah gambaran pimpinan, kurang lebih seperti itu sih kalau menurut saya ya. Sehingga kampus kita alhamdulillah masih menuju ke sana. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kita sebagai calon guru tentunya harus juga melakukan hal itu gitu. Memberikan kebebasan ruang kepada peserta didik kita nanti kalau kita menjadi guru. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan, jangan dibatasi. Karena anak akan takut salah kalau dibatasi. Misalkan kau boleh bertanya terus sudah menjawab disalahin misalkan. Jangan, tapi kasih apresiasi. Nanti anak akan lebih mudah down gitu ya, tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, dan itu pelakunya ya guru sendiri gitu. Nah itu yang berbahaya dan tidak disadari yang berbahaya gitu. Sehingga ya kita harus memiliki ruang, memberikan ruang maksudnya kepada peserta didik kita nanti untuk bertanya. Berbeda pendapat juga tidak apa-apa. Bahkan saat melakukan kesalahan pun itu adalah bagian dari proses belajar. Jangan ini gitu ya, jangan dimarahin kalau salah misalkan dan sebagainya. Jangan. Kampus kita pun sama, itu memberikan ruang itu. Berpikir kritis. Jadi masih membebaskan ya Pak? Masih membebaskan. Tapi terkadang Pak ada yang beranggapan mahasiswa yang kritis itu justru jadi apa ya? Membangkang gitu. Iya, jadi kayak atau melawan gitu ya. Yang terlalu banyak protes gitu. Ya yang namanya kritis berarti otomatis kan dia itu memiliki gagasan yang ingin disampaikan. Begitu. Nah, kalau menurut saya sih sah-sah saja. Jadi memang seperti itu. Mahasiswa yang kritis adalah mahasiswa yang banyak protes. Memang seperti itu. Memang wajar. Karena memang kalau kita tidak protes ya berarti kita diam-diam saja. Begitu. Otomatis ya disampaikannya. Yang penting tadi harus dengan cara yang baik. Kemudian juga dengan bahasa yang baik. Kemudian apa ya? Intinya pokoknya dalam penyampaiannya aja lah. Sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, sehingga enak kan menyampaikannya juga, diterima juga dengan enak begitu, sehingga timbal balik dari kampus pun enak begitu. Selama kita menyampaikannya dengan baik. Betul. Tidak ada salahnya mahasiswa yang kritis itu disebut banyak protes. Tidak apa-apa. Memang harus begitu ya.
Mungkin sebagai mahasiswa yang ikut Dema nih Pak ya, saya organisasi itu merasa mungkin merupakan apa ya, yang membantu juga dalam proses pendidikan dan bahkan berpikir secara kritis gitu Pak. Nah, gimana menurut Bapak? Apakah organisasi itu mengganggu akademik atau gimana gitu? Oke, kalau menurut saya justru mengikuti organisasi itu membantu akademik, sebaliknya kalau kata saya. Selama itu bisa dikerjakan beriringan. Karena tantangannya atau challenge-nya itu ada di manajemen waktunya. Selama orang itu mampu mengerjakan dua-duanya, maka itu jadi nilai tambah bagi mahasiswa itu yang tidak dimiliki mahasiswa lain. Begitu. Tetapi jika orang itu tidak bisa memanfaatkan waktu, itu justru jadi bumerang untuk orang itu, karena akan mengganggu akademik. Karena ada yang kasus nih ya, saya pernah lihat ada mahasiswa yang terlalu fokus organisasi, akademiknya diabaikan, jarang kuliah karena suka begadang misalkan ya, kemudian juga tugas nggak mengumpulkan karena lebih mikirin kegiatan di kampus. Nah itu juga salah gitu, tidak seperti itu, tapi harus dua-duanya berjalan, harus seimbang gitu ya Pak. Harus seimbang. Kalau bisa melakukan kedua-duanya, kita memiliki nilai plus gitu dibandingkan mahasiswa lain. Tapi kalau tidak, dalam artian tidak bisa memanfaatkan, memanage waktunya dengan baik, itu bisa jadi bumerang gitu. Hati-hati juga. Bisa aja sih. Jadi organisasi bukan pengganggu akademik juga ya Pak, bisa jadi pendukung, pembantu juga. Sebelum kita tutup nih Pak ya, mungkin ada kesan dan pesan dari Bapak untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan kuliahnya Pak? Ada ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan mungkin ya kepada mahasiswa STT Bandung dan STT Muhammad Mardiana. Sejatinya pendidikan itu adalah membentuk manusia yang seutuhnya, manusia yang paripurna, yang memiliki kemampuan baik secara akademik, keterampilan, dan juga karakter. Tapi di samping itu kita sudah masuk di abad 21 di mana sekarang ini adalah era digital. Betul. Semua informasi serba cepat dan juga serba mudah didapatkan. Tentunya kita harus menjadi orang pertama yang mampu memfilter informasi, kemudian mampu menjadi orang yang penggerak baik di dunia nyata ataupun dunia maya, bukan menjadi yang provokator ibaratkan begitu ya, tapi mampu mengeluarkan aura positif, membangun situasi yang kondusif gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah kita sebagai mahasiswa harus memiliki kemampuan-kemampuan sebagai bekal tadi ya. Satu, kompetensi guru harus kita miliki, 4 tadi, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian profesional, kepribadian, dan sosial. Kemudian kita juga harus memiliki 6 keterampilan di abad 21 ini sebagai bekal nanti. Kalau kita bisa memilikinya, insya Allah kita akan selamat gitu ya, minimal selamat. Tadi ya, yaitu critical thinking, berpikir kritis tadi ya, yang sedang kita bahas terus. Kemudian juga kolaborasi, kemudian juga creativity, kemudian juga communication, kemudian yang berikutnya adalah karakter, dan yang terakhir adalah citizenship. Sehingga insya Allah kita bisa menjadi mahasiswa yang unggul gitu ya, yang mampu bersaing saat kita lulus nanti gitu ya, atau masuk ke dunia kerja. Baik, Masya Allah sekali ya Pak, sangat menginspirasi sekali gitu. Oke, baik teman-teman, dari diskusi kita hari ini kita banyak belajar bahwa nilai itu penting, tapi pemahaman itu jauh lebih penting. Dan pendidikan itu seharusnya membentuk manusia yang berkarakter ya Pak, bukan hanya sekedar pekerja gitu. Dan juga kampus harus tetap menjadi ruang ya untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi sehat gitu. Betul, ada satu lagi. Oh iya boleh Pak, mangga. Satu lagi, saya baru kepikiran gitu ya. Ada sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi kalau saat ini semua pengetahuan, semua pertanyaan bisa dijawab oleh Google, oleh AI gitu. Lantas apa yang menjadikan manusia tetap bernilai gitu? Apa kira-kira? Karena kalau secara pengetahuan kita kalah oleh AI ini. Boleh diulang Pak? Iya, bisa jadi skill. Oke, apa lagi? Balik lagi sebenarnya, karakter. Oh iya betul. Karakter ya. Jadi yang tidak bisa dimiliki atau ditiru oleh AI itu adalah karakter. Oh iya. Jadi AI itu tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki empati gitu ya. Sedangkan manusia
justru harus memilikinya. Itu yang membedakan kita dengan mesin. Begitu dengan AI. Oke, itu saja paling. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan kita lanjut ya nanti. Iya. Jadi organisasi dan pengalaman di luar kelas juga ya Pak, mungkin bisa membentuk proses apa ya, membantu ikut berperan penting dalam proses pendidikan. Sangat berperan. Nah, oke. Terima kasih juga kepada Pak Rijal yang Sama-sama, telah Teh memberikan Adi. ilmu dan pandangan yang sangat luar biasa ya kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Saya Ani Sumiarni pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Tetap belajar, tetap kritis, dan tentunya menjadi versi terbaik dari diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.